Stunting menjadi masalah yang teramat mendesak di Desa Ngelandian. Oleh karena itu, kelompok 26097 mengangkat stunting sebagai masalah utama yang dijadikan acuan kegiatan dalam kelompok kami. Guna melakukan hal tersebut, kami menggunakan struktur pemberantasan stunting dari Strana Stunting sebagai acuan kami untuk merencanakan program-program demi menurunkan angka stunting di Desa Ngelandian. Berbagai program yang telah terlaksana diantaranya adalah terkait dengan ketahanan pangan seperti pengembangan pertanian halaman, edukasi pemanfaatan lahan, aktualisasi penanaman, pemberdayaan kelompok tani, dan pendampingan program pertanian. Kegiatan ketahanan pangan difokuskan pada penanaman dan edukasi terkait katuk dan kelor sebagai tumbuhan ajaib anti-stunting. Pemanfaatan lahan dijalankan melakukan penanaman sawi di rumah warga guna memanfaatkan lahan pekarangan. Pelatihan pembuatan ekoenzim dan biopestisida juga diberikan guna menyuburkan dan mengurangi hama tanaman jagung dan padi yang menjadi tanaman utama dalam persawahan sebagian besar warga Ngelandian. Selanjutnya, kesejahteraan dikaitkan dengan lingkungan pemukiman yang direalisasikan dengan pelaksanaan program seperti sosialisasi pemilihan limbah, edukasi pemanfaatan limbah, dan praktik pemilihan limbah. Kegiatan terkait lingkungan pemukiman difokuskan pada edukasi mengenai limbah dan pemanfaatan limbah baik organik maupun non-organik. Limbah non-organik seperti plastik dapat digunakan untuk kerajinan, sementara limbah organik dapat digunakan menjadi ekoenzim. Selanjutnya, kegiatan terkait kesejahteraan lingkungan sosial dilaksanakan dengan memberikan pelatihan memasak yang dilakukan dalam pemberian pelatihan memasak tahu kelor, crafting dengan pemberian pelatihan ekoprinting, TPA yang dilakukan di Ngelandian dan Dau, serta les dan literasi yang dilakukan untuk mengajarkan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, terutama terkait cerpen, aksara Jawa, cerka, dan lain-lain. Kegiatan kami juga berfokus pada status kesehatan dengan pemberian pelayanan dan pembuatan poster gizi dan sanitasi, pelayanan kesehatan masyarakat dengan ikut serta dalam posyandu rutin, pemberian edukasi pada ibu hamil, dan pemberian edukasi pada kader, serta kegiatan terkait kesehatan jasmani yang dilakukan dengan pelatihan senam bersama anggota tim penggerak PKK Ngelandian dan anak-anak desa Ngelandian. Tidak hanya kegiatan kelompok, kegiatan insidental juga banyak dilakukan selama masa kuliah kerja nyata, diantaranya rewang sedekah bumi, santunan anak yatim, dan lain-lain. Berfokus pada kegiatan individu, terdapat 3 kegiatan individu yang saya lakukan selama KKN, yaitu pemberian edukasi manfaat katuk dan kelor, pemberian edukasi mengenai dasar konseling dan keterampilan komunikasi pada kader, serta pemberikan pelatihan mindfulness pada ibu hamil. Pemberian edukasi manfaat katuk dan kelor dilaksanakan bersama anggota tim penggerak PKK Ngelandian dan dibersamai dengan pemberian pamflet terkait manfaat dan penjelasan mengenai katuk dan kelor. Kegiatan ini dilaksanakan guna menyukseskan kegiatan desa untuk menggiatkan penanaman katuk dan kelor sebagai bagian dari usaha desa dalam menangani stunting dengan menggiatkan makanan yang sehat dan bergizi. Kegiatan dihadiri oleh sekitar 25 orang peserta dan dilanjutkan dengan program lain yaitu aktualisasi penanaman katuk dan kelor. Pemberian edukasi mengenai dasar konseling dan keterampilan konseling diberikan kepada 5 kader posyandu sebagai upaya memberikan pelatihan agar kader posyandu dapat menjalankan komunikasi yang lebih baik dengan pasien. Pemberian edukasi dilakukan dengan menjelaskan mengenai pengertian, manfaat, dan jenis-jenis konseling serta pelatihan terkait keterampilan konseling seperti bahasa tubuh saat mendengarkan dan respon yang baik serta tidak menyinggung. Di akhir sesi, kader memahami mengenai pengertian konseling dan dapat mempraktikkan keterampilan konseling. Pemberian edukasi terkait mindfulness pada ibu hamil dilakukan untuk memberikan ibu hamil opsi penurunan tingkat stres untuk membantu dalam kegiatan sehari-hari. Mindfulness dipilih karena dinilai sesuai dengan kegiatan sehari-hari dan cukup mudah dilakukan dalam kondisi stres. Pemberian edukasi mindfulness dilakukan dengan pemberian penjelasan, contoh penggunaan, dan diakhiri dengan praktik mindfulness dengan teknik visual grounding. Program kerja individu yang keempat adalah pemberian sosialisasi stunting kepada tim penggerak PKK Ngelandian yang diberikan oleh Bidan Desa dengan pemberian materi terkait pengertian, penyebab, dampak, dan upaya pencegahan stunting.